Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatus Arvelino Antoro, dari mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dengan jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2024. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus standarisasi frekuensi dalam implementasi jaringan 5G di Indonesia jika dikaitkan dengan teori The Problem Solving Power of Unit and Standard Unit, more problem solving power. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari studi kasus saya. Indonesia mulai mengimplementasikan jaringan 5G secara bertahap sejak 2021. Namun salah satu tantangan utamanya adalah ketidakseragaman dan keterbatasan frekuensi spektrum yang tersedia. Standarisasi frekuensi diperlukan agar operator seluler dapat beroperasi secara efisien dan layanan 5G dapat diakses luas tanpa gangguan teknis. Di sini ada tiga masalah utama, yaitu fragmentasi frekuensi. Indonesia belum memiliki keseragaman frekuensi 5G antar wilayah dan antar operator. Dan yang kedua adalah spektrum terbatas. Frekuensi ideal seperti 3,5 GHz dan 26 GHz masih belum sepenuhnya dialokasikan karena konflik dengan kepentingan yang lain, misalnya kayak satelit. Yang ketiga adalah inkompatibilitas teknologi global. Frekuensi 5G di Indonesia kadang tidak sinkron dengan standar global, menyulitkan interoperabilitas dengan perangkat jaringan. Nah, kalau misalnya dikaitin dengan teorinya, ada tiga keterkaitan, yaitu frekuensi sebagai unit teknis, kayak spektrum frekuensi, itu unit kerja utama dalam sistem komunikasi nirkabel. Jika tiap operator menggunakan frekuensi berbeda dan tidak tersinkronisasi, maka efisiensi sistem menurun. Dan yang kedua adalah standarisasi, memperluas daya jangkau solusinya. Ketika frekuensi distandarisasi secara nasional dan sesuai dengan standar internasional, operator bisa memakai perangkat yang sama, perangkat pengguna smartphone dan kompatibel, dan roaming antar negara menjadi mungkin. Dan yang ketiga adalah lebih banyak masalah terselesaikan. Standar frekuensi memungkinkan ada tiga pengembangan ekosistem industri lokal seperti vendor, perangkat, dan manufaktur. Dan yang ketiga adalah pengurangan biaya infrastruktur karena sinergi perangkat. Dan yang terakhir adalah mempercepat adopsi teknologi baru kayak IoT atau Autonomous Vehicle Smart City. Nah, apakah ada fallacy dari studi kasus tersebut? Tentu jelas ada. Yang pertama adalah bisa berupa dengan false cost fallacy, yakni diasumsikan bahwa keterlambatan adopsi teknologi 5G sepenuhnya disebabkan oleh faktor teknis seperti belum adanya standarisasi frekuensi, padahal persoalannya jauh lebih kompleks dan multidimensional. Nah, fallacy ini berbahaya karena dapat mengalihkan perhatian dari kebutuhan penting lainnya seperti penguatan infrastruktur fiber optik sebagai backbone 5G, literasi digital pengguna, hingga regulasi keamanan data. Sebagai perbandingan, pada kuartal pertama tahun 2023, kecepatan internet rata-rata Indonesia masih berada di urutan ke-98 Indonesia versi Speed Test Global Index, yaitu hanya 25,5 Mbps untuk seluler. Jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Thailand sudah mencapai 50,2 Mbps dan Singapura mencapai 68,6 Mbps. Ini menunjukkan bahwa setelah peluncuran 5G secara terbatas di berbagai kota meningkatkan kualitas yang belum signifikan karena faktor lain di luar frekuensi, maka menganggap bahwa standarisasi frekuensi adalah solusi total bagi 5G merupakan bentuk penyederhanaan yang keliru secara logika dan menyesatkan secara kebijakan. Nah, yang terakhir adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kita bisa disebut Kominfo memang telah mengambil langkah awal dengan melelang spektrum frekuensi 2,3 GHz untuk operator seperti Telkomsel. Tetapi menurut analisis dari Open Signal tahun 2022, spektrum masih tergolong terbatas dalam mendukung ultra reliable low latency communication dan massive machine type communication yang merupakan keunggulan utama 5G. Selain itu, frekuensi 3,5 GHz dan 26,2
26 GHz yang secara global dianggap sebagai sweet spot bagi jaringan 5G karena mampu memberikan keseimbangan antara cakupan dan kecepatan tinggi, belum sepenuhnya tersedia di Indonesia karena masih digunakannya untuk layanan satelit, misalnya oleh PSN dan Telkomsel. Inilah yang menunjukkan bahwa masalah tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan regulasi teknis karena terkait dengan konflik dengan kepentingan antar lembaga, kebutuhan migrasi satelit, dan negosiasi lintas sektor. Nah, kesimpulannya adalah standarisasi frekuensi merupakan komponen penting dalam implementasi jaringan 5G, menyadarkan seluruh keberhasilan transformasi digital di Indonesia hanya pada faktor ini merupakan bentuk kesesatan berpikir atau fallacy yang berisiko, terutama dalam bentuk false cause fallacy dan oversimplification fallacy. Anggapan bahwa keterlambatan penerapan 5G di Indonesia semata-mata disebabkan oleh belum tuntasnya standarisasi frekuensi, mengabaikan fakta bahwa teknologi jaringan modern bergantung pada ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Sekian dari saya, terima kasih.